Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Ismon, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik, dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi Roy Suryo baiknya dia menganalisa bokep aja. Nah, makanya keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokep. Ini yes pak, yes ketok lah, kayak gini guys, ketar-ketir mereka itu. Kalau kemudian Pak Jokowi misalnya ijazahnya itu palsu, saya yakin ijazah saya juga palsu. Loh, bener kan Pak ya? Statement ini, statement. Iya, karena apa? Satu, saya kuliah bareng Pak Jokowi, ya kan? Kedua, saya wisuda bareng Pak Jokowi. Ketiga, ijazah saya sama Pak Jokowi juga persis plek-ketik-plek, kecuali foto dan nomornya. Nah, itu kan yang membedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya UJ Channel. Modar ini sekarang gitu. Modar asli modar. Kalau menurut saya ini modar, morat marit gitu. Nih kan, kalau orang baik ini pasti banyak pendukungnya, banyak yang mau membantu, banyak yang mau membela gitu. Ini adalah teman ya yang mau yang mau bersaksi ya bahwasanya ini adalah teman yang benar-benar fakta. Ini teman-temannya Pak Jokowi yang di UGM, teman kuliahnya. Ini sangat berani sekali. Ini menampar orang-orang yang kemarin gitu. Apalagi yang berbicara Bapak Jokowi inilah jogodok lah gitu. Ini sangat menampar kalangan mereka gitu loh. Ini saksi. Menurut saya ini sangat keren sekali kalau ada seperti ini. Saya akan tunjukkan videonya ya. Saya masuk tahun 1980, seangkatan dengan Pak Joko Widodo. Baik. Itu teman kuliah bareng, camping bareng, ya pernah juga naik motor bareng, ya. Dan lulus kalau beliau tahun 1985, saya agak lambat sedikit, ya bergeser ke tahun 86. Baik, dulu satu angkatan itu di tahun 1980 ketika Anda masuk itu di Fakultas Kehutanan ini berapa mahasiswa, Pak Mustoha? Seingat saya ada 88 ya, 88 mahasiswa itu yang murni lewat waktu itu apa sih, misalnya perintis ya, perintis 1 ya. Nah, itu ada 88, jadi kebetulan saya itu nomornya nomor 1 sendiri Pak, Mas Aditya ya. Baik. Itu nomor mahasiswanya itu 1646 itu. Ya. Ada kurang lebih 90 seingat saya ya, ada 90 orang gitu. Baik, lalu bagaimana dengan tanggapan yang meragukan bahwa Pak Jokowi ini mulai dari ijazahnya, pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM, tanggapan Anda sebagai teman satu angkatan ini seperti apa Pak Mustoha? Ya saya juga nggak ngerti itu ya. Itu saya kira ngarang aja itu ya. Saya ini saksi fakta ya. Saksi fakta artinya yang menyaksikan, bukan sekedar katanya gitu. Saya melihat ya, mendengar, berinteraksi langsung dengan Mas Joko Widodo ya. Sejak sama-sama masuk di tahun 1980 sampai lulus 1985 beliau lulus ya, saya menyaksikan biasanya kalau di Fakultas Kehutanan itu kalau ada yang lulus teman-temannya kita rame-rame Pak, ngumpul gitu, ditraktir lah gitu ya. Sehingga saya sempat menyaksikan beliau lulus tahun 85 karena saya belakangan lulusnya tahun 86. Pak Jokowi ini pribadi yang seperti apa ketika masih kuliah? Pak Jokowi itu apa ya, orangnya kan sederhana ya, humble gitu ya, nggak banyak bicara tapi banyak kawan ya.
aktivitasnya juga tidak banyak, paling aktivitas itu naik gunung gitu. Rajin, kelihatannya belajar sehingga lulus lebih cepat. Jadi dari generasi angkatan 80, Pak Joko Widodo itu termasuk generasi pertama yang lulus, Pak. Gitu. Generasi Ada beberapa pertama yang orang lulus, yang ya? lulus gitu. Artinya secara nilai akademik juga ketika dia bisa lulus lebih cepat juga termasuk mahasiswa yang berprestasi? Ya tentu ya. Kalau ukuran kelulusan itu, waktu kelulusan itu menjadi ukuran mahasiswa berprestasi, ya Pak Joko Widodo itu termasuk yang berprestasi, ya, lebih cepat dari teman-teman yang lain lulusnya. Baik, ini kan yang dipermasalahkan adalah masalah ijazah. Apakah ijazah yang beredar di dunia maya yang kita lihat saat ini sama persis dengan ijazah yang misalnya Anda miliki atau yang Pak Jokowi miliki? Ya kalau dengan, ya saya nggak tahu persis ya, karena tentu itu harus diteliti ya. Kalau di dunia maya itu kan biasanya ada banyak dirubah-rubah dan segala macam, saya tidak bisa memastikan ya. Tapi bahwa Pak Joko Widodo itu adalah mahasiswa kelas kehutanan dan lulus pada tahun 85, saya hakul yakin dan bisa memastikan bahwa teman saya Joko Widodo itu adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Baik, yang banyak dipertanyakan juga adalah foto Pak Jokowi yang menggunakan kacamata. Apakah memang ketika Pak Jokowi ini masih berkuliah di UGM Fakultas Kehutanan ini yang menggunakan kacamata? Kan kalau sekarang kita tidak pernah melihat ya Pak Jokowi menggunakan kacamata kan? Ya, Pak Jokowi menggunakan kacamata, Pak. Memang bisa dilihat, ini saya ada foto waktu dulu Pak Jokowi juga ini pakai kacamata ya. Ini baik, pakai kacamata. Ya, sehingga orang meragukan kok pakai kacamata. Ya, memang dulu pakai kacamata. Pak boleh. Kalau sekarang nggak pakai kacamata ya, saya alam bisa. Tapi dulu pakai kacamata. Ya. Pak Mustoha, boleh sekali lagi didekatkan ke kamera gambar Pak Jokowi yang menggunakan kacamata tadi bersama dengan Anda? Ya, boleh didekatkan ke kamera sebentar Pak, biar kita bisa melihat dengan jelas. Ini foto saat apa Pak? Ini pada saat wisuda ini. Wisuda terus ada dikasih selamat gitu. Nah, itu pakai kacamata Pak Jokowi. Oke. Ini yang posisinya di tengah ya, yang menggunakan kacamata di tengah ya? Iya, betul. Ya, memang di awal sih Pak, kadang beberapa yang saya lihat di foto-foto dengan teman-teman Pak Jokowi yang pakai kacamata. Tidak banyak yang pakai kacamata, waktu itu ada beberapa teman saya, termasuk diantaranya adalah Pak Jokowi. Baik. Lalu saat reuni Oktober 2022, berapa orang alumni dari Fakultas Kehutanan yang ikut? Saat itu apakah Presiden Jokowi juga diundang? Sebenarnya waktu itu tidak reuni khusus Angkatan 80 ya. Sebenarnya waktu itu adalah ada acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian teman-teman satu angkatan, karena ada ribut-ribut masalah ijazahnya Pak Joko gitu, terutama yang di Solo itu. Walaupun di Solo itu kan sebenarnya kan mensidangkan gugatan ijazah SMA, bukan ijazah UGM, Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi seringkali disebut-sebut tuh ya orang-orang itu bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah kuliah, Pak Jokowi itu menggunakan ke nomor mahasiswanya Pak Hari Mulyono kan gitu. Betul. Akhirnya saya dan kawan-kawan itu mencoba mengumpulkan teman-teman lah ya untuk bersikap lah. Karena kalau Pak Jokowi sendiri sebenarnya melarang Mas ya, menganggap ngapain sih kurang kerjaan katanya ngurusi yang gitu-gitu aja. Tapi kita sebagai teman-temannya ini kan apa ya, ikut jengkel gitu loh. Ada teman digitu kan masa terus diam aja gitu. Kalau Pak Jokowinya sih santai aja gitu. Ngapain sih gitu aja diurusin katanya. Tapi kita nggak apa sih bahasanya ya. Ya nggak terima gitu ya. Gitu kok ada teman begitukan ya. Akhirnya kita berkumpul membuat satu press conference gitu untuk menyatakan, untuk mengumpulkan teman-teman, coba tunjukkanlah ya ijazah teman-teman kita semua ya, supaya kita undang beberapa wartawan untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu benar-benar lulusan sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Baik. Itu intinya sebenarnya. Ya, artinya juga masih ada ya grup WhatsApp di alumni tahun 1980-an itu juga masih aktif ya Pak? Masih aktif sampai sekarang, masih aktif. Masih aktif.
Baik, ini kan juga yang dipermasalahkan Nah itu adalah Pak Jokowi ya, pakai kacamata itu ya, ada 2 orang pakai kacamata di gambar ini. Yang paling belakang sama Pak Jokowi. oke. Baik. Lalu ketika kita berbicara soal ijazah ini juga kan penomoran ijazah yang seringkali dibahas dan dipermasalahkan. Misalnya punya Pak Jokowi itu 11, 20. Kemudian kalau yang lain ada tanda slash-nya, ada menunjukkan inisial rektornya, kemudian ada slash menunjukkan fakultas dan seterusnya. Tapi memang penomoran di ijazah Anda sendiri juga 4 nomor seperti yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang beredar di dunia maya maksud saya. Sama Pak, persis. Hanya karena kalau di Mayang sebelah kiri kadang-kadang hilang itu. Ya saya sama Pak, persis sama itu. Jadi nggak ada yang berbeda masa penomoran itu. Ya itu kalau misalnya berbeda itu ya kalau di dunia maya seringkali diedit-edit nggak jelas gitu. Oke. Nah tadi seperti juga yang Anda sebut bahwa Pak Jokowi ini kan seringkali diidentikan dengan Heri Mulyono. Mungkin dapat diceritakan kenapa kok bisa sampai akhirnya diidentikan dengan Heri Mulyono ini menurut Anda? Ya saya nggak ngerti juga Mas ya. Ya karena Hari Mulyono dengan Pak Jokowi itu kan dulu sama-sama kerja di Aceh ya kan. Kemudian lulus bareng, wisuda bareng, saya tahu persis itu Pak Jokowi dengan Pak Hari Mulyono itu lulusnya bareng. Jadi nggak mungkin nomor mahasiswanya Pak Hari Mulyono diambil oleh Pak Jokowi itu nonsen itu ya, lucu-lucuan aja menurut saya itu. Ya karena Pak Hari Mulyono kan terus kemudian menjadi adik iparnya Pak Jokowi almarhum ya. Iya betul. Nah itu teman saya juga gitu. Jadi Nyungsep gitu loh. Ini saksi fakta. Ini faktanya ini. Ini temannya Bapak Jokowi. Teman kuliahnya Pak Jokowi. Beliau membeberkan ya pengalamannya dulu ya ketika kuliah sama Pak Jokowi. Ya. Ini saksi faktanya. Ini membungkam orang-orang yang tidak ngomong diduga ya, yang tidak bertanya tentang ijazah Pak Jokowi dan memvonis bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Ini membungkam orang-orang pembenci ya, Bapak Jokowi. Saya kan sudah bilang orang baik itu banyak yang mau membela. Itu. Orang baik itu banyak yang akan membela. Itu. Ini yes ketok lah ini guys, ketar-ketir mereka itu. Mungkin framingnya mereka ya yang membenci Pak Jokowi, framingnya mereka mungkin akan melontarkan narasi bahwasanya ini bohong, kebohongan, dibayar, pasti seperti itu. Gitu. 1000 kali ngasih fakta ke orang-orang itu, gitu. Ke mereka itu faktanya ini bahwa saya saksinya ini buktinya clear, mereka tidak akan percaya karena mereka sudah buta sudah gitu loh. Jadi hatinya harus ditutup karena kebencian Bapak Jokowi. Mungkin ada dendam pribadi. Terus minta tolong ke itu. Saya kemarin melihat siapa itu Bapak Rismon namanya itu yang mengaku digital forensik itu. Yang meminta dukungan itu saya ngelihatnya aja ketawa. Ini ya kalau sudah begini ya mungkin orang-orang ini akan menilai bahwasanya mereka itu pasti dipastikan masuk buaya atau penjara kalau seperti ini. Dan mereka harus tanggung jawab lah karena sudah membuat gaduh. Mereka harus bertanggung jawab karena mereka sudah membuat gaduh. Dan ketika dikonfirmasi kemarin sudah dipanggil dan saya mendengar dari kemarin-kemarinnya ya mereka itu berbicara bahwasanya sasaran sekarang ya seolah-olah mereka tidak
tidak bersalah, hanya meneliti. Yang berhak itu yang memposting utamanya. Mereka beralibi seperti itu. Dan sasarannya ya kader PSI tadi. Gitu. Ya kan banyak lah bukti-buktinya kalau mereka itu memvonis, menjustis bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi ini palsu. Begitu. Ya tunggulah gitu loh. Jangan lupa subscribe, komen, dan share, bunyikan notifikasi lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.